Aku Sigli. Aku Banda Aceh. Aku Banda Aceh. Langsa. Banda Aceh. Nah, hubungan saudaranya gimana dan masih dibina terus nggak hubungan persaudaraannya? Paling acara ini ya perkawinan suka ketemu misalnya kayak keluarga bokap tiba-tiba saudara sama dia, keluarga nyokap saudara sama kayak Yanti. Jadi begitu, jadi udah kan ibu bapak kita kan kawin sama orang Aceh dari situ ya. Nah anak-anaknya cucu-cucu beginilah jauh banget saudaranya jadinya. Tapi ya pas dilihat-lihat ternyata Tibalah hari akad nikah itu, Selasa siang tanggal 23 Mei lalu di Kafe Padi-Padi, Jakarta Selatan. Kafe ini sengaja dipilih karena nuansa Jawa interiornya. Dalam gambar ini Anda lihat ada pintu detektor segala sebelum memasuki kafe. Yang memasang pintu pemeriksaan ini adalah petugas-petugas keamanan yang meneliti satu persatu tamu dengan ketat. Maklum, di antara undangan hadir pula Wakil Presiden Megawati dan mantan Presiden Habibie. Pak Habibie dalam akad nikah ini bertindak sebagai saksi dari pengantin laki-laki Charles Rubian Arifin. Dan pemirsa, inilah Pak Habibie sekarang yang memelihara kumis tipis. Ia menyaksikan pengantin laki-laki antara lain memberikan mas kawin uang tunai sebesar Rp2.352.000. Mudah ditebak, angka ini adalah simbol tanggal perkawinan, tanggal 23 bulan 5 tahun 2000. Setelah akad nikah ini, pesta perkawinan akan dilangsungkan hari Sabtu, tanggal 27 Mei nanti. Tempatnya di Museum Sejarah Fathahillah di daerah Jakarta Kota. Mengapa memilih museum? Karena sepasang pengantin yang sama-sama berzodiak Leo ini sangat menyukai tempat-tempat yang mengandung nilai sejarah. Dan selanjutnya, tentu saja mereka akan berbulan madu. Terus kalau soal anak, tanya dia. Tanya dia. Bebas. Dikasihnya berapa? Berapa? Enggak. Jangan lebih dari 3. Pemirsa, kalau tadi Iga Mawarni telah melangsungkan akad nikahnya, sebaliknya Kiki Fatmala sampai hari ini belum juga menemukan jodohnya. Ki, lu lahir sama gue tahunnya, anak gue aja 2. Itulah Jody yang merasa perlu mengingatkan Kiki Fatmala. Target lo. Sebetulnya sih nggak punya target ya, pengennya sih tahun ini. Cuma belum ada yang. Enggak. Lu sih udah kawin, kalau enggak kan gue malu aja. Kiki Fatmala sendiri sangat bosan kalau ditanya kapan menikah. Rasanya setiap orang selalu menanyakan itu. Semua pasti kalau nanya kapan kawin, kadang dari keluarga juga mami gitu, terus keluarga juga, terus teman-teman, apalagi rekan-rekan wartawan. 30 Ki, 30 lu sama Lu gue. diam-diam dong, jangan bilang gue 30. Aduh, iya sih emang sih udah sepantasnya lah untuk rumah tangga. Cuma mendingan terlambat daripada nanti gagal gitu. Seperti teman-teman yang lain pada kawin setahun cerai ya, mereka juga nggak mau ya. Cuma kayaknya kalau wanita semakin dewasa dia akan semakin selektif untuk memilih gitu. Jadi harus dikenalin dulu kepribadian calon suaminya, baru bikin decision untuk married. Itu nggak gampang. Kepribadiannya menyangkut mobil pribadi, rumah pribadi. Mobil pribadi, rumah pribadi. Ya aku sih nyari nggak harus yang kaya-kaya ya. At least ya rumah udah punya sendiri, mobil ada, ya dong. Penyanyi mana yang tak sakit hati kalau menyaksikan kaset atau CD-nya dibajak dan ia tidak sepeser pun memperoleh uang dari hasil bajakan itu. Chrisye mengatakan 4/5 dari penghasilan yang seharusnya ia terima semuanya masuk ke kocek pembajak. Tak heran kalau Chrisye pernah punya pikiran untuk berhenti rekaman saja. Pekan lalu orang-orang musik berkumpul. Ada penyanyi, pencipta lagu, produser, dan sebagainya. Agenda mereka membahas pembajakan. Bahkan Iwan Fals yang selama ini dikenal cuek dengan kumpul musisi, kali ini juga hadir. Di depan para peserta ia mengatakan terus terang ketidaksenangannya pada pembajakan. Ia merasa dirugikan. Rezekinya dirampas oleh para pembajak dan ini membuatnya malas berkarya. Beberapa waktu sebelumnya, polisi telah melakukan razia kaset, CD, dan VCD bajakan di Glodok yang buntutnya menimbulkan kerusuhan itu. Langsung maupun tidak langsung dalam merespon peristiwa tersebut, para musisi dan orang-orang lainnya yang terlibat dalam industri rekaman musik berkumpul seperti yang terlihat di gambar ini. Mereka mengatakan bahwa pembajakan harus dihentikan. Ebit GAD yang karya-karya musiknya dibajak sejak puluhan tahun yang lalu sudah merasa sedemikian muak hingga ia tidak sungkan mengatakan bahwa penghasilannya berkurang gara-gara diserobot para pembajak. Kami katakan bahwa pembajak itu sudah merugikan kita. Pembajak itu sudah mengurangi penghasilan saya. Bahwa kita itu menjadi korban yang
bertahun-tahun dan tidak mampu berbuat apa-apa. Sejauh ini pembajakan memang tidak pernah bisa dihabisi. Razia yang dilakukan berkali-kali itu seolah tidak ada gunanya. Rupanya hukum pasar justru mendorong pembajakan terus berlangsung karena produk bajakan dimanapun dijual dengan harga jauh lebih murah dari aslinya. Bagaimana ini kita baru bikin, kita mengeluarkan 1, mereka keluarkan 5. Kita jual 10, mereka sudah bikin 50. Ebit menyaksikan bertahun-tahun album-albumnya dijual di kaki 5 dalam bentuk bajakan. Demikian pula Chrisye. Bisa dibayangkan sakit hati mereka menyaksikan kaset, CD atau VCD bajakan yang laku keras tapi tidak memberikan bagian 1 perak pun kepada para penyanyi ataupun pencipta lagunya. Pernah kira-kira menghitung nggak berapa hak ekonomi Mas Chrisye yang hilang dari akibat pembajakan? Terlalu banyak. Mungkin yang bisa saya dapatkan secara resmi mungkin hanya 1/5-nya. Iya. Dari keseluruhan omset termasuk bajakan itu. Jadi mungkin yang saya terima tuh sekitar 1/5-nya lah. Sedangkan saya juga punya keluarga juga, punya anak dan istri gitu. Maksudnya, dari keseluruhan yang terjual baik resmi maupun bajakan, Chrisye hanya menerima 1/5 keuntungan penjualan. 4/5 sisanya dirampok oleh para pembajak yang tentu saja tidak pernah memberikan seperak pun kepada Chrisye. Sakit hati ini yang kadang membuat Chrisye ingin berhenti sebagai penyanyi. Kadang-kadang saya ingin berhenti aja deh. Udah stop aja deh. Tapi ada kewajiban saya untuk membagikan anak istri saya, dan profesi saya hanya itu. Pembajakan adalah kejahatan, itu pasti. Dan Chrisye melihat penjahat terbesarnya adalah para pembajaknya. Bukan para penjualnya di kaki 5 yang hanya orang-orang sederhana yang berjualan demi sesuap nasi saja. Chrisye pun mengamati kerusuhan di Glodok baru-baru ini sebagai ulah para cukong pembajak yang berusaha menggerakkan para pedagang kaki 5 melawan setiap usaha pemberantasan pembajakan. Sekarang ada kesan kayaknya mau dipelintir gitu bahwa para penyanyi ini kayaknya mau diadu dengan pedagang-pedagang kaki 5 itu. Mau dipelintir oleh distributor bajakan ini. Padahal kita sama-sama rakyat, kita juga sama-sama cari makan. Dan mereka juga beli, memang saya tahu. Mereka juga beli barang itu. Walaupun barang itu bajakan. Tapi Kak, ya gimana ya? Ini pula yang dirasakan oleh Ebit GAD bahwa ada kesan di masyarakat polisi melakukan razia demi melindungi rezeki para penyanyi dan produser yang sebetulnya sudah kaya raya. Celakanya bahwa barangkali di masyarakat timbul kesan seolah-olah polisi ini membela segelintir kepentingan penyanyi, pencipta lagu, pembuat film dan sebagainya, tapi mengorbankan orang kecil. Saya kira itu keliru. Jadi saya berharap bahwa persepsi semacam itu bisa dieliminir. Artinya kita ini korban yang bertahun-tahun tidak bisa teriak. Kita korban yang berpuluh tahun bahkan ya tidak bisa mengatasi sendiri. Apapun yang berawal dengan Cut, itu pasti nama perempuan Aceh. Ada Cut Sara, Cut Tari, Cut Yanti, Cut Keke, dan beberapa Cut lainnya. Pemirsa, inilah liputan tentang para Cut itu. Oke pemirsa kabar-kabari, senang sekali saya hari ini karena berjumpa dengan 7 cewek cantik dari Aceh. Ayo siapa aja mereka? Mari kita ketemuin. Halo, Cut Sara, Cut Butet, Cut Harilda, Halo. Cut Tari, Halo. Cut Keke, Halo. Cut Yanti, Halo. Cut Mei, Halo. Cut Vina. Reporter tamu kabar-kabari Silvana Herman telah memperkenalkan 7 Cut yang cantik ini. Nah ini dari Aceh mana gitu? Nah, Aceh beda-beda. Aku dari Sigli. Sigli. Gimana saudaranya ya? Aku dari Melabo. Aku Sigli. Aku Banda Aceh. Aku Banda Aceh. Langsa. Banda Aceh. Nah hubungan saudaranya gimana dan masih dibina terus nggak hubungan persaudaraannya? Paling acara ini ya perkawinan suka ketemu misalnya kayak keluarga bokap tiba-tiba saudara sama dia, keluarga nyokap saudara sama kayak Yanti. Jadi begitu, jadi udah kan ibu bapak kita kan kawin sama orang Aceh dari situ ya. Nah anak-anaknya cucu-cucu beginilah, jauh banget saudaranya jadinya. Tapi ya pas dilihat-lihat ternyata kok yang ada yang paling mirip semuanya.
hidungnya ternyata semuanya sama. Kenapa hidungnya tuh pada wow? Kalau orang Aceh itu memang khasnya di hidung sama di mata. Kalau Aceh itu kan singkatan dari Arab, Cina, Eropa, Hindia. Tapi memang yang beda cuma satu. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari. Berikut ini sebuah video klip akan saya putar untuk Anda dan ini sekaligus akan menutup persuan kita sore ini. Terlebih dulu izinkanlah saya Herawati beserta seluruh pekerja produksi ini mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa kita ketemu lagi Senin nanti. Pemirsa, lagu ini berjudul Masih Ada dinyanyikan oleh Isti Rizky. Siapakah Isti Rizky? Ia adalah seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak yang mempunyai hobi menyanyi dan kebetulan sekarang bisa memperoleh kesempatan rekaman. Dari dulu sih pengennya, cuman dulu orang tua saya nggak mengizinkan. Setelah saya menikah, suami saya mengizinkan dan mendukung 100% gitu. Jadi dia akhirnya jadi manajernya juga gitu. Ada sisi enak kalau suami menjadi manajer istri sendiri. Tanggung jawab sebagai istri tentu akan sangat diperhatikan. Karena saya kuliah juga ya, jadi anak saya tuh udah biasa ditinggalin gitu. Jadi pagi-paginya di rumah, atau kadang-kadang saya ke tempat senam juga. Siangnya kuliah, malam biasanya di rumah. Dan inilah sang suami yang sangat baik hati itu. Sang suami katakanlah rela memberi hadiah kepada istrinya untuk menyalurkan hobinya menyanyi. Lagi pula kalau permintaan itu tidak dipenuhi bisa gawat. Kalau saya orangnya, apa yang saya mau saya kejar sampai saya dapat gitu. Dari dulu saya begitu dan insya Allah selalu dapat gitu.